Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah dari komunikasi massa, yakni mempresentasikan teori framing. Saya dengan nama Abdul Aziz, nomor induk mahasiswa 202071010151. Pengertian teori framing. Para ahli dari latar belakang berbagai ilmu telah merumuskan atau mendefinisikan istilah framing. Karena itu, istilah framing memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam berbagai literatur jurnalistik maupun komunikasi, sedikit sekali kita temukan makna istilah framing dan bagaimana seharusnya framing dikonseptualisasikan. Namun, dari berbagai definisi framing yang telah dirumuskan oleh para ahli, terdapat kesamaan bahwa framing adalah sebuah teori efek media yang berkaitan dengan bagaimana sebuah pesan disajikan dibandingkan dengan apa yang disajikan oleh pesan tersebut. Karena itu, framing memiliki dua makna, yaitu makna makro dan makna mikro. Framing dalam makna makro merujuk pada mode presentasi yang digunakan oleh para jurnalis atau wartawan dan komunikator lainnya untuk menyajikan jenis-jenis informasi atau jenis-jenis berita yang beresonansi dengan berbagai macam skema yang ada di antara khalayak mereka. Hal ini bukan berarti para jurnalis mencoba untuk memanipulasi berita kepada khalayak. Bagi jurnalis, framing merupakan alat penting untuk mengurangi kompleksitas sebuah isu karena adanya kendala yang dialami media dalam kaitan dengan keseluruhan berita dan waktu tayang. Sementara itu, framing dalam makna mikro merupakan pada bagaimana berbagai elemen dari sebuah narasi berita untuk mempengaruhi khalayak pembaca. Sementara itu, dari psikologi dan sosiologi. Dalam ranah psikologi, framing berasal dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh D. Kahneman. Mereka meneliti tentang bagaimana presentasi yang berbeda dari skenario pengambilan keputusan yang identik mempengaruhi pilihan orang dan evaluasi mereka terhadap berbagai pilihan yang disajikan kepada mereka. Yang pertama, sejarah framing. Sejalan dengan semakin seringnya khalayak mendapat terpaan informasi, maka media tidak hanya dipandang dapat mempengaruhi khalayak selama kampanye pemilihan, namun juga berperan besar dalam menciptakan persepsi dunia dan wacana politik. Terkait dengan hal ini, Benjamin berpendapat bahwa meskipun media tidak secara khusus menyampaikan kepada khalayak apa yang dipikirkan oleh khalayak, namun sejatinya media benar-benar mengatakan kepada khalayak apa yang harus dipikirkan. Selama masa itu pula, berbagai penelitian dimulai lebih jauh guna meneliti apa yang disampaikan oleh Cohen. Dua peneliti yang bernama Maxwell, MC Combs, dan Donald Shaw mengembangkan pendekatan agenda setting yang menyatakan bahwa terdapat kaitan antara jumlah liputan dari suatu isu politik tertentu dengan relevansi yang dirasakan dari isu ini di antara agenda politik khalayak. Studi awal dalam penelitian framing adalah mengidentifikasi frames pokok dalam pemberitaan televisi, yaitu sebuah frame episodik dan kerangka tematik yang memposisikan sebuah isu dalam konteks wacana publik yang lebih luas. Yang lainnya membahas frames yang digunakan dalam kampanye pemilihan. Asumsi teori framing. Teori framing dibangun berdasarkan asumsi bagaimana sebuah isu yang dicirikan dalam pelaporan berita dapat memilih pengaruh terhadap bagaimana isu tersebut dipahami oleh khalayak. Namun,
Dengan kata lain, tertentu mengarahkan perhatian publik kepada tema tertentu pemilihan jurnalis yang mengakibatkan halayak membuat keputusan apa yang dipikirkan. Asumsi ini berasal dari pemikiran agenda setting. Jurnalis tidak hanya memilih topik yang akan disampaikan kepada halayak, melainkan juga terlibat dalam proses bagaimana berita tersebut disuguhkan dan frames di mana berita tersebut disajikan. Rame merujuk pada cara media dan penjaga pintu gerbang media atau media. Mengatur dan menyajikan berbagai peristiwa serta isu-isu yang mereka liput. Frame juga merujuk pada cara halayak menafsirkan apa yang disajikan oleh media. Frames merupakan gagasan abstrak yang berfungsi untuk mengatur atau menyusun makna sosial. Frames mempengaruhi persepsi halayak terhadap berita. Framing tidak hanya mengatakan apa yang harus dipikirkan, melainkan bagaimana memikirkan hal tersebut. Kritik teori framing. Teori framing tidak lepas dari berbagai kritik yang disampaikan oleh para ahli. Adapun berbagai kritik yang disampaikan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Framing membangun ketidakpercayaan terhadap media. Framing menciptakan kesenjangan antara kebenaran atau kewaspadaan publik dengan menciptakan sudut pandang. Framing medistoris kebenaran. Frames membatasi perdebatan dengan menetapkan kosakata dan metafora yang bisa digunakan dalam berita yang digunakan oleh semua publik. Framing menjadi kurang seiring dengan berkembangnya media baru dan memberikan kesempatan kepada orang yang memikirkan topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Pendapat. Mempelajari teori framing dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah kita dapat mengetahui dan memahami pengertian framing, sejarah teori framing, asumsi, perkembangan teori framing, serta kritik terhadap teori framing. Demikianlah ulasan singkat tentang teori framing terkait dengan pengertian, sejarah, asumsi, perkembangan, serta kritik teori framing. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang teori framing sebagai salah satu teori efek media khusus dan teori komunikasi pada umumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.